Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai, salam sayang untuk kita semua. Lagi-lagi Bang Ali menyampaikan doa dan syukur. Mudah-mudahan teman-teman semua, Sobat Serbet, kita ketemu di edisi kali ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Abang tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman untuk memperhatikan protokol kesehatan. Tetap harus patuh, memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan air, pakai sabun yang mengalir, dan ingat menjaga jarak. Usahakan untuk kita tidak ada dalam satu kerumunan massa, serta membatasi diri dalam melakukan mobilitas, berinteraksi dengan orang lain, terbang ke sana kemari. Yang penting lagi itu adalah testing, tracing, dan treatment. Ini penting juga, 3T untuk harus kita perhatikan, ya. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Kita tahu ini adalah hari ke-6 pemberlakuan PPKM darurat. Kita sudah dengar, kita sudah lihat di TV tentang beberapa pencapaian-pencapaian yang bagus dan terbaik telah dipublikasikan di media online, di TV, dan di beberapa tempat-tempat lain, termasuk media sosial. Karena itu, Sobat Serbet, penting untuk Bang Ali harus menyampaikan bahwa ada satu tingkat kesadaran kita bersama. Selama pemberlakuan PPKM ini, kita harus punya satu pemahaman yang sama. Kita punya sense of crisis. Tidak ada lain dan tidak ada bukan ketika PPKM darurat ini. Bang Ali selalu melihat bahwa ini adalah satu ikhtiar yang sangat tepat dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah itu secara komprehensif telah mempelajari, melibatkan banyak unsur, banyak orang, mengkaji dan berbuat, termasuk mengacu kepada Badan Kesehatan Dunia yang namanya WHO, dan pada bulan November 2020 yang lalu telah disampaikan. Karena itulah sebagai dasar untuk bisa penetapan status level, Bang Ali maksudkan, dari sebuah daerah. Kenapa begitu? Karena dengan penerapan PPKM darurat ini diharapkan agar upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia, sehingga target dan angka kasus harian COVID-19 di bawah 10.000 itu bisa tercapai. Dengan begitulah maka tentu saja, ya, melalui kanal Serbet Ngabalin, Bang Ali tetap berharap agar ke depan angka ini untuk bisa terus ditekan sekecil mungkin, meskipun kita sadar benar bahwa untuk mencapai hal tersebut butuh waktu yang tidak gampang, butuh kesempatan yang luar biasa, butuh kesabaran, serta usaha-usaha dan kerjasama. Kenapa begitu? Karena sehebat apapun program yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakat, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena itu juga, ya, sebagai teman, kawan, sahabat, dan abang, tentu Bang Ali mesti mengajak kawan-kawan dan seluruh masyarakat yang sempat menyaksikan kanal Serbet Ngabalin ini untuk kita punya chemistry yang sama. Kita harus punya rasa keterpanggilan. Untuk apa? Kita bersatu padu dalam upaya dengan derap langkah yang sama, kemudian untuk berpartisipasi dalam penanganan COVID-19. Coba kita saksikan, kita sudah melihat banyak kawan sahabat, bagaimana para tenaga kesehatan, bagaimana para tenaga pemulasaran itu, TNI, Polri, Satpol PP, rekan-rekan relawan, serta banyak sekali unsur pendukung lainnya. Mereka dengan susah payah menyisihkan waktu mereka. Tenaga yang luar biasa. Bahkan jiwa dan raga mereka telah persembahkan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Mari, tentu Bang Ali mengetuk nurani kita bersama. Mereka telah pergi mendahului kita.
Kita mengirim doa semoga Allah senantiasa menyertai mereka. Tidak ada harapan lain kecuali ini adalah bagian dari apresiasi kita semua, kemudian menyampaikan kalau sampai kita masih belum sadar lagi, apakah kita masih tetap tinggal diam sementara mereka telah mengorbankan jiwa dan raga mereka. Mari kita mengambil peran yang konkret. Kita hentikan semua perdebatan-perdebatan yang tidak memberikan manfaat apapun. Kita tidak memberikan masukan apapun. Come on. Ya, Sobat Serbet Ngabalin, sekali lagi mari kita ambil peran masing-masing, kemudian kita atur barisan di tempat yang berbeda bisa saja. Tetapi kita harus punya proporsi berbeda-beda. Itulah saya ingin mengatakan bahwa kita harus bisa memberikan satu dukungan penuh kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden, kepada bapak-bapak yang komite diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk bisa menjadikan ini sebagai satu tanggung jawab kita bersama. Tanggal 1 Juli kemarin Presiden Joko Widodo telah meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tenang, tidak usah panik, tetap waspada saja, mematuhi seluruh ketentuan yang ada. Kita disiplin, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan dan mendukung kerja apa yang dilakukan oleh pemerintah dan para relawan. Aturan pengetatan nih ya, ini aturan pengetatan tentang aktivitas masyarakat dalam PPKM darurat, di mana disebutkan tentang peraturan kerja bagi sektor-sektor non-esensial, sektor serta esensial serta kritikal, ya, itu merupakan salah satu wujud panggilan peran kita dalam berpartisipasi penanganan COVID-19. Karena itulah suka dan tidak suka kita dituntut untuk memiliki platform berpikir yang sama dalam rangka mengurangi mobilitas meskipun dengan mengorbankan produktivitas. Perjuangan memang membutuhkan pengorbanan untuk mencapai kemenangan dan kebahagiaan di masa depan. Bang Ali memberikan apresiasi dari lubuk hati yang paling dalam. Apresiasi setinggi-tingginya bagi setiap kawan sahabat masyarakat yang memberikan inisiatif dalam mengambil peran aktif dalam penanggulangan COVID-19 seperti kemarin kita lihat ada gerakan oksigen untuk warga gratis, meskipun kita tahu bahwa sekarang Pak Erik dengan seluruh BUMN telah memberikan suplai ketersediaan oksigen yang luar biasa sekarang dari Jawa sampai dengan Pulau Bali. Rumah-rumah sakit sekarang oksigen telah didistribusi. Karena itu jauhi dan hentikan, selesailah semua penyebaran berita-berita hoax tentang kelangkaan oksigen itu sudah selesai. Semua sudah ditangani oleh Pak Erik dengan badan usaha milik negara dan anak-anak perusahaan. Mulai dari Krakatau Steel, kemudian PGN-nya, kemudian Pertamina Group, Pelindos, semuanya distribusikan dan lain-lain sebagainya. Kawan-kawan yang saya juga melihat kemarin dari Indonesian Escorting Ambulance. Saya senang sekali pada waktu ambulans membawa beberapa pasien mereka dengan punya inisiatif kemudian membuka jalan. Begitu juga gerakan dari rekan-rekan kawan-kawan, Bapak Ibu, para artis yang merubah mobil-mobil pribadi mereka menjadi ambulans, rekan dan sahabat yang secara sukarela mendonorkan plasma konvalesennya, kemudian pembagian vitamin dan kebutuhan bahan pokok semuanya dilakukan oleh masyarakat. Ada saya jumpa juga dengan Basnas dengan 8 program darurat relawan Surabaya, kemudian memanggil serta dukungan lainnya baik yang diinisiasi oleh BUMN maupun pihak swasta. Seluruhnya tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali itu adalah bagian terpenting dari keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Ya, ini yang Bang Ali sebut dengan peran nyata sebagai bagian dari kewajiban masyarakat Indonesia dalam mengambil peran kemudian perang kita melawan COVID-19.
Ya, di samping itu kita mengecam semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh korporasi maupun pribadi yang mencoba mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemi ini, baik dalam melakukan penimbunan, kemudian pemalsuan obat, penipuan maupun menaikkan harga di atas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita kecam. Tidak boleh Anda menikmati itu di tengah-tengah penderitaan orang. Ya, Bang Ali harus menekankan kepada teman-teman semuanya bahwa kita mesti percaya kepada pemerintah dengan segenap daya dan upaya yang terus-menerus dilakukan dalam rangka membenahi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa layanan kesehatan maupun layanan atas dampak COVID-19 ini. Kita punya Menteri Kesehatan luar biasa, telah menjalin kerjasama juga dengan 11 platform telemedicine. Dengan tahap awal cukup layanan di area Jakarta dengan tujuan untuk memastikan semua pasien COVID-19 yang ada di rumah, yang isolasi mandiri, semua harus dipastikan mendapatkan pelayanan kesehatan secara benar dan bisa dikontrol oleh petugas dalam rangka memberikan pelayanan. Beberapa program-program bantuan pemerintah juga seperti disampaikan oleh Bapak Presiden itu sudah disalurkan, ya, seperti bansos tunai, diskon listrik, BLT, kemudian ada lagi dana desa, ada lagi program keluarga harapan, ada juga kartu sembako, BLT UMKM, serta ada lagi kartu prakerja semuanya. Ya, yang semuanya tujuannya adalah dalam rangka menanggulangi COVID-19 beserta dampak yang ditimbulkan. Mudah-mudahan, ya, Bang Ali percaya bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bekerja keras, kemudian kita juga memberikan support, dukungan kepada pemerintah, kemudian kepada seluruh relawan, seluruh komponen masyarakat di seluruh Indonesia. Perang melawan COVID-19 dan varian baru ini, Delta, insya Allah kita akan menangkan, serta kita bisa segera mendeklarasikan merdeka melawan COVID-19 seperti yang pernah dilakukan. Kemudian kita lihat di negara-negara yang lain yang telah berhasil melakukan dengan baik. Satu kesadaran kita harus bersama-sama dengan penataan, kemudian peran, partisipasi semua pihak, dukungan serta kepatuhan masyarakat dalam mentaati semua regulasi dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bang Ali percaya Indonesia merdeka dalam melawan COVID akan datang tidak lama lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan aktifkan loncengnya